Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Firman Servis Mainan. Kali ini kita kedatangan servisan dari Surabaya. Perosotan warna kuning ini sepertinya Hainim ya, Hainim Playhouse. Ini ada pecah di bagian bawah, kiri bawah samping. Nah, yang menarik ini datang dalam keadaan sudah bekas servisan. Kita lihat ada skrup besar-besar ini. Kemudian dia juga sudah diservis dengan menggunakan resin. Ini sepertinya tapi resinnya terlalu banyak. Jadi dia pecah dan lepas-lepas di dalam. Jadi kayak ada barang di dalam seperti video di awal tadi ya. Jadi tugas kita kali ini adalah membongkar servisan yang lama, kemudian kita bersihkan, kemudian kita servis ulang ya, kita perbaiki. Video ini mungkin durasi lebih panjang ya, tapi saya memang rencanakan untuk menunjukkan step by stepnya. Jadi buat teman-teman yang mengalami kondisi serupa, perosotan rusak, pecah, bisa diikuti caranya untuk memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Ya, ini kita lagi berusaha mengeluarkan bongkahan-bongkahan resin. Banyak sekali ya di dalam ini, sampai berat dan berisik karena dia lepas. Dan ya memang perlu diketahui bahwa resin itu bisa digunakan, tapi dia sebetulnya pada prinsipnya nggak nempel dengan plastik. Ini sampai saya harus bongkar lagi ya, diperbesar lubangnya supaya sisa-sisa bongkahan resinnya bisa keluar. Ini lumayan susah juga. Nah, ini kita perbesar lagi lubangnya supaya bisa keluar, karena banyak sekali mengisi resinnya. Ada beberapa bongkahan besar. Nah, ini contohnya. Ada lagi, kita selesaikan dulu. Ini dia hasil tangkapan semalam ya, bongkahan-bongkahan resin besar, juga skrupnya besar-besar. Berikutnya kita coba bersihkan. Kita gunakan gerinda kecil untuk menghaluskan bekas bagian yang sobek. Kita bersihkan dari lem ataupun sisa-sisa resin. Selain penggunaan resin, sepertinya ini sebelumnya juga pernah dicat ya.
Ya, ini udah halus, sudah bagus. Kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, kita akan gunakan lempeng fiberglass ini. Nah, ini sebetulnya fiberglass dan resin ya. Kita akan gunakan sebagai support atau penahan yang akan menjadi semacam jembatan ya di antara dua bagian yang pecah, bagian atas dan bawahnya. Bahannya sendiri ini saya bikin banyak ya, dia multifungsi buat berbagai kebutuhan. Salah satunya untuk menyambung ini. Mungkin next time saya akan tunjukkan cara pembuatan. Rencana kita mau pasang dua ya, di atas dan bawah. Nah, ini bagian yang menarik. Kita akan coba pasang ini si lempengan support ini, tapi di bagian dalam. Jadi dia akan jadi penahan ya, akan menyambungkan. Tapi ya di bagian dalamnya ini. Jadi challenge-nya adalah bagaimana kita memasang ini menggunakan paku rivet. Nah, ini tapi di bagian dalam. Ini kita lubangi untuk paku rivetnya. Keling rivet ini kita manfaatkan juga lubang yang sudah ada sebelumnya. Nah, sudah dipasang di bagian dalam, kemudian kita kencangkan paku rivetnya. Namun perlu diingat, ini bagian penting juga, jangan sampai full. Jadi hanya sedikit saja, paling enggak ujungnya sudah bisa menahan, tapi dia masih tetap bisa diputar. Nah, ini kita putar, kita arahkan sesuai posisi yang direncanakan. Kita mau pasang dua ya. Ini yang bagian bawah. Kita pakai obeng karena memang belum ditutup bagian sobeknya. Nah, ini paku rivetnya fungsinya sebagai poros dan supaya pemegang ya, supaya dia nggak jatuh. Nah, ini disenterin kelihatan posisinya begitu kira-kira. Nah, setelah ini kita akan tambahkan nanti di setiap sudut lempengan itu supaya posisinya permanen. Nah, ini sudah pada posisi yang paku rivetnya bisa kita kencangkan. Nah, ini kan kondisi masih terbuka. Kita coba masukkan lempengan support yang satu lagi, yang bagian atas. Langkahnya sama, kita pasang paku rivet satu di bagian sudut, kemudian kita kencangkan sedikit ya. Ingat jangan sampai full, supaya biar dia tetap bebas berputar namun tidak sampai jatuh. Nah, berikutnya adalah ini kita dorong sedikit, dibuka supaya bisa masuk keseluruhan. Ini agak lumayan nih dicongkel. Nah, ini sekarang kita putar, kita arahkan sama seperti yang pertama tadi, pakai bantuan obeng ataupun besi congkel ya. Nah, dengan bantuan senter ini bisa kelihatan ada posisi. Nah,
Ini terlihat bisa muter-muter masih, tapi nggak sampai lepas ya. Nah, ini kita kencangkan, sudah pada posisi. Ini bisa langsung full atau masih bisa juga menunggu paku rivet yang di sudutnya. Ditahan obeng, kemudian kencangkan sekaligus juga boleh. Ini saya lakukan sekaligus. Nah, sesudah ini langkahnya mudah, tinggal mengulangi langkah sebelumnya, yaitu melubangi untuk pemasangan paku rivetnya di setiap sudut ya. Pastikan bornya menembus bagian perosotan dan juga bagian lempengan supportnya. Nah, ini udah selesai, kita pasang pakunya. Bisa langsung di kencangkan ya, karena sudah pada posisinya. Pada posisi semua, kita permanenkan paku rivetnya. Saya nggak tahu istilahnya apa ya, saya senang pakai istilah support jadi memang fungsinya dia penahan ya. Jadi gimana caranya sobek ini tidak terbuka lagi, jadi dia semacam pegangan gitu. Ini saya tambahkan lagi di tengah 2 lubang lagi, jadi masing-masing plat supportnya ada 6 ya. Ini sudah selesai, bagian ujungnya kita gerinda sedikit biar menghindari ujung-ujung yang tajam ya, seperti ini. Ini sudah selesai. Ini sebetulnya sudah kuat ya posisi begini. Padahal belum disolder ya, masih terbuka sebetulnya. Nah, tahap selanjutnya baru kita lakukan penyolderan untuk kedua sisi yang robek. Ya, ini istilahnya plastik welding, di video lain sering saya tunjukkan itu. Pada prinsipnya menyolder itu sebetulnya melelehkan kedua sisi ujung sisi plastik yang mau disambung, yang diharapkan pada saat dia keras itu dia melelehnya itu sudah menyatu kembali begitu. Jadi tidak perlu terlalu lebar, jadi persis di bagian yang ujung-ujungnya saja kita pastikan kedua ujungnya meleleh, kedua bagian ujungnya meleleh sehingga dia keringnya menyatu kembali. Nah, kenapa kita lakukan semua ini repot ya? Ini karena perlu diketahui kalau perosotan kan hanya bisa diakses dari satu sisi saja, hanya di luarnya saja, tidak bisa di dalam. Berbeda mungkin kalau servis ember pecah atau semacamnya, itu kan kita bisa lakukan dari luar juga dari bagian dalam. Nah, makanya kita gunakan plat support tadi untuk penahan. Ya, ini sudah selesai penyolderan. Kita coba bersihkan sisa-sisa
belang yang sebelumnya ya, sepertinya sudah dicat clear, cuman kondisi kotor kemudian dicat bening gitu, jadi kotornya jadi permanen. Kita coba bersihkan dulu menggunakan thinner ya. Saya sih belum tahu ya ada cat yang bagus gitu untuk mainan plastik, karena plastik sendiri sifatnya lentur, jadi biasanya cat itu pecah. Berikutnya kita masking, kita tutup bagian yang kemungkinan ada celah lubangnya. Kita rencana mau siram sedikit dengan fiber, isi bagian dalamnya, paling tidak untuk menutup celah-celah lubang ya, dan memperkuat sambungan soldernya. Ini resin sudah saya kasih warna, sudah kasih pigmen warna kuning, campur katalis, kita aduk. Terus kita manfaatkan lubang tuang yang memang sudah dipakai sebelumnya ya. Ini kita sudah bersihkan, kita manfaatkan lubangnya untuk mengisi resin untuk memperkuat di bagian dalamnya. Tidak perlu banyak ya, secukupnya aja, kira-kira bisa menutupi yang bagian lukanya saja, bagian yang robeknya saja. Jadi kita pastikan nanti tidak terlalu berlebih ya, jadi persis berada di bagian dalam dari bagian yang robek, jadi tepat sasaran begitu. Nah, ini kita biarkan posisinya supaya dia keringnya pas gitu, diganjel. Nah, ini kita sudah biarkan 1 malam, sudah besokannya ini ya, kita lihat sudah kering, sudah terisi. Ketutup ya, kurang lebih seperti ini. Kita tekan bagian yang tidak ada resin lembek, ini kelihatan much better lah ya. Yang sudah ada resinnya agak lebih keras, jadi keras ya. Nah, ini insya Allah tetap bisa digunakan lah, karena sambungan ini juga posisinya di samping, jadi relatif aman ya, nggak yang kena bagian anak-anak kalau lagi pas merosot gitu, berbahaya. Aman insya Allah ya. Sekian dulu video dari kami, nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.